Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pojok Misteri. Kali ini kita kedatangan tamu dari belahan dunia yang nanti akan dijelaskan sendiri. Jadi dalam kondisi sekarang ini kita mau membagi kisah tentang hal-hal yang dialami oleh narasumber yang notabene sesuatu hal-hal yang goib dan kisah horor lah pastinya. Assalamualaikum Pak Gilang. Waalaikumsalam, Pak. Oke, gimana kabarnya Pak Gilang hari ini? Alhamdulillah. Hari ini nggak naik motor dong? Enggak. Oh, naik apa sekarang? Saya nebeng ke teman tadi, Pak. Nebeng ke teman. Oh, alhamdulillah. Lagi hujan nih soalnya. Oh iya, hari ini memang daerah sini rasanya seperti Bandung ya. Betul. Cuacanya gelap, hujan juga enak. Mudah-mudahan ini membawa berkah. Amin, amin, amin. Nah, Pak Gilang sendiri kegiatannya apa untuk saat ini? Saya kadang ngebantuin ini aja, Pak, tetangga yang minta tolong. Oh, oke. Berarti kesehariannya manfaat buat orang aja jadi. Ya, Masya betul. Allah, keren banget Pak Gilang. Kenapa nggak jadi dai sekalian gitu kan? Nah, saya kan dapat info dari tim nih. Kalau misalkan Pak Gilang itu mau membagikan kisahnya mengenai tentang kemistisan dan horor yang notabene kita tidak mengangkat sebuah cerita itu dari realita yang ada, bukan berdasarkan kisah dari cerita, Ya. gitu kan. Walaupun itu cerita, tapi setidaknya dia sebagai saksi mata yang pernah mengalami. Betul. Kan? Nah, kisah apa yang akan dibagikan hari ini, Pak Gilang? Kisah ini mungkin ini apa ya? Kisah masa lalu saya lah dulu. Masa lalu. Kisah ini tuh terjadi di tahun 2015 mungkin. Oke. Tapi stop dulu. Oh ya. Kita ngerokok dulu gimana? Oh boleh. Iya, oke. Biar lebih enak. Betul, Pak. Soalnya ini udah deg-degan saya dari tadi. Daripada nanti nggak enak, mending kita ngerokok dulu biar santai kan gitu. Iya, Pak, iya, Pak. Sambil-sambil ya kita mendengarkan cerita Pak Gilang seperti apa. Ya, saya juga agak tenang nih biar pulangnya nggak deg-degan nih gitu kan. Oke. Silakan lanjutkan Pak Gilang. Jadi kejadiannya itu ke alaman nama saya tuh di tahun 2015 kalau nggak salah. Oke. Jadi di tahun 2015 itu kan kebetulan saya masih belajar di kota lain, di salah satu provinsi di ujung, bukan di ujung, jadi tengah-tengah Pulau Jawa lah. Oke. Nah kebetulan waktu itu Aku Jawa bukan? enggak. Oh enggak ya? Iya, salah Aku Jawa. satunya. Oh, sudah ketahuan lah. Nah, tebak gitu. lah ya. Nah itu masih dikatakan saya hidup di sebuah provinsi di tempat tinggal yang nggak punya saudara. Oh iya? Temen juga cuma 1-2 butir. Belajar tapi merantau. Merantau belajar berarti. Iya. Jadi berangkat cuma hanya modal ingin mencari pengalaman lah dan ilmu tentunya. Nah itu kejadian di tahun 2015 di kurang lebih di semester 4. 10 tahun yang lalu ya? Saya itu sudah kerja waktu itu. Kita gapnya jauh juga ya? Jauh Pak, nggak perlu dijelaskan. Nah itu di tahun 2015 itu, jadi ceritanya sudah mulai ini ya, namanya kita merantau, kita juga butuh nih namanya sosok teman. Oke. Hingga akhirnya mulailah saya mencari teman di luar lingkungan sekolah. Jadi selain dari teman kuliah, saya juga mendapatkan teman dari lingkungan luar. Oke. Nah pada saat itu saya masuk di salah satu komunitas, di salah satu kelompok yang notabene itu kelompok yang ya kalau sekarang saya menilainya ya ngapain sih ya? Cuma pada saat itu cukup menarik karena basicnya juga saya suka ke hal itu. Jadi komunitas itu suka berkunjung ke tempat-tempat atau ke lokasi-lokasi yang bisa dikatakan kalau misalkan kata orang itu cukup angker, tapi malah kita samperin. Ngapain kan? Iya ya. Iya, kurang kerjaan Pak kalau sekarang saya mikir. Cuma pada saat itu memang kebetulan saya suka ke hal itu. Maksudnya kita jalan-jalan malam-malam, nongkrong, berbicara masalah hal yang saya itu belum tahu. Nah pada saat itu saya main di komunitas itu hingga akhirnya mengenal beberapa orang yang bisa dikatakan cukup dekat lah dari komunitas itu. Nah komunitas itu sendiri ada laki-laki, ada perempuan. Nah kebetulan ada salah satu perempuan yang cukup menarik buat saya.
Oh, Cukup menarik. pasti dong. Ya, Satu beda jenis enak dong. Betul. Kalau sama jenis nggak jadi apa-apa nih. Enggak kalau- dong. Oke. Nah, cukup menarik buat saya. Jadi wawasannya luas, kemudian pengetahuannya bagus. Calon ibu yang baik kayaknya. Mungkin, Oh, kan mungkin. bukan jadi ibu yang Kan salah satu anak-anak saya syaratnya kan. adalah Ya, pintar kan. betul. Nah, cukup menarik bagi saya waktu itu. Cuma di luar itu semua ya, pada saat itu saya sudah ada pasangan. Tuh, selingkuh. Bos. Maksudnya pacaran. Saya udah ada pacar. Selingkuh bos berarti. Enggak. Nah, ternyata di situ mulai titik permasalahannya. Oke. Ya. Jadi pada saat itu, di tahun itu, saya itu hanya mengenal sebatas nama perempuan itu ya. Tapi sorry, ketemu pernah melihat kan berarti satu komunitas. Ya kan masalahnya kan kalau komunitas yang kayak gitu kan tanpa melihat aja udah tahu namanya kan gitu. Wah, itu sakti banget itu, Pak. Nah, itu mulai tahu lah ya. Jadi karena kita beda universitas, hanya mengenal itu salah satu dari anggota gitu. Dan notabene saya nggak tahu siapa di balik dia, siapa yang lagi deket sama dia, tahu lagi apapun itulah ya. Dan nggak tahu gimana awalnya, tiba-tiba saya sama dia itu deket, Pak. Deket, mulai pada saat itu masih tahun-tahun BBM deh kalau nggak salah. Mulai BBM. Oh iya 2015 ya. Mulai BBM-an, komunikasi dan deket, jalan tuh kita. Jalan berdua ya, jalan-jalan ke Malioboro, kemana dan lain-lain. Cuma kita nggak ada kejelasan sama sekali. Ya nggak deket, ya nggak apa. Saya nggak pernah menanyakan dia perasaannya seperti apa, nggak jalannya juga. Ternyata di situ permasalahannya mulai, Pak. Oke, karena Jadi si perempuan itu ternyata salah satu calon istri. wah berat loh. Senior, bukan senior, teman saya yang cukup Yang sudah lama bergabung duluan lah. betul. Dan itu di sana itu si senior itu, laki-lakinya itu bisa dikategorikan adalah orang yang cukup bisa lah di hal-hal seperti itu. Oke. Nah, ternyata permasalahannya muncul dari situ. Saya mulai merasakan mulai merasakan gangguan-gangguan yang bisa dikategorikan di luar nalar. Oke. Jadi waktu itu waktu hari malam Jumat sih kalau nggak salah. Malam Jumat, saya lagi di kosan sendiri di luar jadwal komunitas itu ya, ataupun jadwal nongkrong malam Jumat. Oh sorry, komunitas itu terjadwal nongkrongnya. Terjadwal malam Jumat. Oh, Karena tapi komunitas. Enggak, berarti kan kalau misalkan konteksnya itu kan kayak misalkan itu kan jatuhnya kopi darat ya? Ya, kopi Kopi darat. darat. Waktu itu masih zaman Kaskus tuh. Oh, dari situ, dari Kaskus. Tahunya dari situ juga Iya, ya? dan juga gini, apa namanya? Saya di komunitas itu bukan siapa-siapa, hanya sebagai penikmat. Jadi saya senang kalau misalkan ngikutin komunitas itu, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang misteri ataupun apa. Kalau zaman dulu kita nyebutnya uji nyali ya. Uji nyali, wah. Zamannya Tore Marga. Oh iya benar, hari Panca Panca. yang sekarang. Saya senang, mudah-mudahan walaupun cepat sembuh lah dia. Emang iya? Lagi setelah Senang hanya melihat, tapi nggak mau saya mengalami, Pak. Oke. Hanya sebatas iseng aja, Cari tahu aja lah. cari tahu aja. Oke. Nah, pada saat itu, ketika mulai saya sudah merasakan ada hal yang nggak beres, ketika malam Jumat, kosan saya yang 16 kamar itu posisi hanya 2 orang, Pak. Oke. Hanya tinggal saya dan teman saya, dan itu pun gap kamarnya jauh. Oke. Nah, di hampir tengah malam kalau nggak salah, itu tiba-tiba lampu satu kosan itu mati semuanya. Hanya satu kosan. Hanya kosan saya. Oke. Dan ketika pada saat kosan itu mulai mati lampu, di situ gangguannya mulai terasa. Jadi seperti waktu itu yang kelihatan banget di balik pintu itu ada salah satu sosok tinggi besar yang baru pernah saya lihat. Bukan COD dia? Bukan. Oh kali. Dia nganterin makanan. Wow, belum ada kayak tahun Belum. ini ya. Nah, mulai gangguan di situ. Tapi pada saat itu karena saya hanya berpikiran, oh mungkin ini dari makam sebelah nih. Karena waktu itu kosan saya nempel bukan. makam. Nempel, Pak, satu tembok. Oh nempel. Nempel. Karena keadaan ya, yang murah Iya. yang penting. Ya nggak ada masalah, yang penting bisa tidur kan. Betul. Saat itu. Saat itu nempel kosan, saya mikir oh ya udah mungkin dari makam sebelah lah ya. Berlewat satu malam. Muncul gangguan di malam-malam selanjutnya itu, gangguan-gangguan yang sudah mulai ke fisik. Dipegang,
dipegang, ditarik. ditarik, tiba-tiba Kayak conjuring berarti ya? iya benar. Oh. Tiba-tiba ketika bangun tidur saya nggak bisa jalan. Sampai nggak bisa jalan, nggak bisa. Asam urat kali itu. Iya sih mungkin. Tuh. Tapi pas di saat saya mau mandi saya ngelihat ada 2 telapak tangan di atas. Oh, apa sih namanya tuh? Kalau istri saya tuh pernah dia kayak kurang zat besi kan, atau dicolek setan lah katanya. Mungkin kalau zaman Tapi itu secara warnanya apa? kesehatan ya. Ungu hitam-hitaman. Oke. Dan itu hanya berbekas 5 tapak dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ukuran Untung sebelah sini ya? panjang, Pak. Untung sebelah sini. Untuk Naik dikit bahaya nih. Bahaya. Waduh, masa depan Nah, nih. Itu terjadi di malam kedua dan ketiga. Nah, pada saat itu kurang lebih saya itu tidak bisa tidur hampir 1 minggu. 1 minggu nggak tidur. Hampir 1 Ngalah-ngalahin minggu. Thomas Alva Edison dong. Betul. Itu kan Sound Sony goreng itu. gitu. Hampir 1 minggu itu nggak tidur. Karena ketika saya merem itu pasti selalu diganggu. Oh. Ya ditarik. Jadi itu istirahat itu jadi udah nggak maksimal. Nggak maksimal. Ditarik, dipukul, dibuat sesak napas. Selama 1 minggu. Jadi teror yang saya alami itu kurang lebih berjalan hampir 2 minggu lah. Lama juga. 2 minggu dan saya hanya tidur hanya 30 menit di setiap harinya. Selama 2 minggu. 2 minggu. Itu sudah arahnya udah kayak orang gila, Pak. Mandi itu yang biasanya kalau kita nyiram kepala merem gitu, saya paksain melek. Karena kalau misalkan melem posisinya saya ngelihat ada bayangan muka di depan. Dan itu terjadinya dari malam Setelah mandi? saya kenal perempuan itu. Oh, setelah perempuan itu Setelah saya kenal perempuan itu. Apakah memang gini? Kalau misalkan saya potong sedikit dari sisi komunitas itu ada yang mengetahui Anda jalan dengan si perempuan itu? Nanti endingnya di situ. Oh. Nah, setelah itu hampir 2 minggu, bahkan saya ngungsi saya, Pak. Oh, biar ada 2 teman. minggu itu. Saya nginep di kosan teman saya. Karena setiap di kosan itu hawanya udah nggak enak. Hawanya udah nggak enak, suasananya juga nggak enak lah pokoknya. Hingga akhirnya di minggu kedua itu, saya cerita ke teman saya. Teman yang mengajak saya ke komunitas itu. Oh. Jadi ada teman kelas saya yang ngajak ke komunitas itu. Saya cerita kalau saya sedang mengalami seperti ini. Pikiran kita berdua waktu itu cuma hanya kepikiran, mungkin gangguan-gangguan yang sifatnya hanya iseng ya. Iya, mau kenal atau apa gitu. Karena kita nggak akan terbakar kalau kita nggak main api. Betul. Jadi hal yang seperti itu yang mungkin Kasualitas resiko gitu. dari apa yang sudah dilakukan. Cuma kan saya mikir hanya sebagai penonton, masa iya sampai ke bawah-bawah sampai sana. Saya mikir seperti itu. Hingga akhirnya teman saya ini cerita ke salah satu senior yang ada di komunitas itu, cerita tentang yang saya alami. Dan ternyata yang saya alamin pada saat itu bukan tanpa sebab, tapi memang sengaja dibuat. Dibuat oleh salah satu senior yang merasa sakit hati dengan tingkah saya. Sebelumnya harus digarisbawahi ya, saya dekat dengan perempuan itu satu tanpa rasa, tanpa perasaan dan komunikasi apapun. Dan saya tidak tahu bahwa ternyata perempuan itu punya hubungan dengan yang akan serius dengan salah satu abang-abangan itu ya. Dan ternyata memang komunikasinya sudah intens, Pak. Oh. Jadi mereka itu sampai sudah merencanakan pernikahan. Sampai jenjang itu. Anda nyusup untuk karena kurang paham dengan kondisi itu. Wah, waktu itu posisinya kan ya udahlah iseng-iseng sebagai teman ini ya, teman jalan-jalan gitu. Hingga pada saat itu ternyata sudah sampai dicek. Secara hal seperti itu ya saya nggak tahu diceknya seperti apa. Tapi ternyata ketahuan kalau saya itu sengaja dibuat seperti itu. Oh, jadi memang sengaja mau dibuat gila. Karena memang hampir gila, Pak. Berat ya. Nggak bisa tidur setiap malam, tidur cuma setengah jam. Berarti orang sehat aja pikirnya stres pasti. Yang umum kita tahu kayak misalkan, apakah itu dalam masuk kategori santet? Kurang lebih. Kan kalau yang umum kita tahu kan santet, paku, iya. Muntah itu. Yang cuma hanya dibuat gila. Bukan cuma sih fatal, cuma secara apa ya, yang kita paham lah, yang pernah kita tahu kan biasanya sakit. Itu jadi kayak gitu ya. Dibuat gila. Sampai ujungnya memang dibuat meninggal.
Dibuat meninggal juga. Yang dibuat meninggal. Dan itu saya tahu dari setelah saya tanya ke salah satu abang-abangan yang dekat dengan saya ya. Kemudian dijelaskan, kamu ini sengaja dibuat seperti ini, dibuat stres, dibuat gila sama si A misal. Kita sebut aja namanya Rofi lah ya. Kamu memang sengaja dibuat seperti ini sama Bang Rofi. Pertanyaan saya muncul dong, kenapa saya dibuat seperti itu? Nah, hingga akhirnya dikasih tahu juga sama si abang-abangan saya ini, penyebabnya itu ternyata Bang Rofi ini merasa sakit hati dengan perilaku saya. Tapi di situ saya tetap merasa saya nggak salah. Iya, karena nggak tahu kan. Nggak tahu kenapa saya dibuat seperti ini. Kalau misalkan mau emosi juga dibilang emosi, cuma kalau untuk mau ngomong nggak berani. Hingga akhirnya saya minta tolong sama abang saya satunya itu, abang-abangan saya itu, untuk ditengahi. Dipertemukan dengan Bang Rofi. Dimediasikan Dimediasikan. lebih baiknya supaya saya tidak lebih lanjut. Akhirnya dibantu mediasi dengan posisi masih stres ya. Udah kurang tidur, kepikiran masalah segala macam. Hingga akhirnya dicoba dimediasi, ketemu di salah satu bukan petilasan, cuma tempat yang disakralkan memang. Tempat yang disakral. Memang disakralkan di salah satu provinsi itu. Di janjian itu jam 10 malam kalau nggak salah. Janjian sama Bang Rofi ini. Dengan keadaan yang sudah hampir gila itu. Tapi Pak Gilang sendiri juga kesana tidak sendiri kan? Ada teman dengan pendampingan abang-abang itu. Oke. Karena posisinya kalau misalkan dibiarkan saya berangkat sendiri pun opsinya cuma dua, Pak. Nggak nyampe atau kecelakaan di jalan. Sama aja nggak nyampe. Iya, karena saya dikasih tahu bahwa di lingkungan kosan, kemudian di kendaraan, kemudian di saya pribadi itu semuanya sudah ditempelin. Karena juga posisinya abang-abangan saya yang marah itu, si Bang Rofi itu bisa dikatakan memang kejauhan tulen lah posisinya. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu sudah biasa lah dia. Sudah sangat biasa. Hingga akhirnya dibantu untuk mediasi. Ketika proses mediasi pun nggak berjalan dengan semudah memberikan telapak tangan. Amarah pasti muncul. Pasti. Iya. Dengan basicnya saya nggak bisa apa-apa, hanya sebagai orang biasa gitu ya. Janjian jam 9, jam 10 malam. Dari jam 12 siang saya nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri sama sekali. Terus? Jadi gini, bukan nggak bisa berdiri cuma pincang. Jadi posisi kaki kanan itu berat, nggak bisa gerak, Pak. Nggak bisa gerak. Jadi saya harus dipapah waktu itu bawahnya. Berarti kemungkinan ada lebih dari satu orang yang menemani. Ada 3. Jadi hampir separuh badan sebelah kanan itu semuanya kayak stroke dong. Iya. Cuma masih bisa ya, belum kayak gini. Itu mah parah. Masih bisa. Jadi kaki kanan, tangan kanan sama sisi kanan, leher bagian kanan itu nggak bisa digerakkan. Kalau makan nyendok kiri dong. Kan cuma hari itu doang. Belum makan itu. Boro-boro makan, nggak pengen makan. Jadi makan itu rasanya kayak apa ya? Pokoknya udah nggak enak. Pada saat 2 minggu itu makan itu rasanya kayak bisa dikatakan, Bapak pernah makan ini nggak sih? Daun yang pahit, daun apa? Brotowali. Bukan daun. Saya cuma jamu. Yang buat jamu brotowali. Iya, pernah. Semuanya rasanya pahit. Itu sampai sini juga nggak enak. Semuanya pokoknya rasanya pahit. Jadi baru-baru pengen makan. Nah, pas berangkat saya perjalanan menuju salah satu tempat yang dijanjikan itu, dari mulai naik motor itu semuanya udah masalah, Pak. Motor yang tadinya sehat tiba-tiba nggak sehat. Motor yang tadinya enak aja gitu dipakai motor saya waktu itu. Ketika saya naik, itu kalau dari teman informan yang bawa itu rasanya kayak dipakai untuk boncengan 3-4 orang. Jadi berat. Dan juga ketika mulai jalan, dipaksakan untuk jalan. Ketika saya mulai lewat,
Kan kalau misalkan di jalan kan biasanya ada penerangan depan-depanan ya, Iya, lampu iya. penerangan Iya, iya. kanan kiri. Itu ketika mulai lewat semuanya mati, Pak. Tak 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 tak. Wah, kayak Saya lewat mati, saya lewat mati, saya lewat mati. kalau itu nggak horor sih jadi romantis ya. Iya sih. Tapi saya- karena ini kondisinya begini. Ini masalahnya, Pak. Dan juga saya untuk minta maaf pun itu setelah dibujuk berkali-kali sama abang-abang saya yang satunya itu. Udah minta maaf aja, saya nggak mau. Udah Karena minta belum maaf aja, tahu, saya nggak mau. Bukan. Eh. Jadi ternyata ini nanti di akhir ceritanya baru kelihatan kenapanya. Saya nggak mau, saya nggak mau, saya nggak mau terus. Nah hingga akhirnya dipaksakan untuk sampai, itu pun dengan bantuan teman-teman yang ini ya, yang lain bantu. Sampai di depan lokasi, saya parkir motor, naik baru beberapa tangga. Ketika saya sudah melihat Orang Bang tersebut. Rofi, Bang Rofi ini yang kita sebut Bang Rofi di lokasi itu. Kemudian dia nggak tahu baca apa, nggak tahu ngomong apa, tiba-tiba saya nggak bisa gerak. Jadi malah nggak gerak. Nggak bisa gerak. Makin nyesel dong. Makanya selesai datang Iya, ngapain saya pasti gerak? dong. Saya nggak bisa gerak. Oh. Hingga akhirnya satu abang yang menemani saya ini mendekat ke sana. Dibilang percaya nggak percaya, tapi yang itu saya alami ya. Ketika abang saya mendekat kemudian ngobrol dan segala macam, kemudian nggak tahu Mas Rofi itu ngapain, dar semua yang saya rasain semuanya hilang. Jadi kayak lega gitu. Lega. Semuanya hilang. Akhirnya bertemu nih. Akhirnya bertemu face to face. Face To face, saya minta maaf. Yang maaf pun saya nggak ikhlas. Maksudnya saya nggak tahu saya salah apa. Kenapa saya harus minta maaf? Kenapa saya harus diperlakukan seperti ini? Kalau misalkan secara keadaan marah ya jelas marah. Iya pasti loh. Kenapa saya begitu? Iya. Tapi setelahnya baru saya kejawab. Jadi si abang-abangan saya yang selama saya sakit itu menemani saya sebetulnya sudah tahu permasalahannya di mana. Sudah paham. Permasalahannya di mana. Tapi si Mas Rofi ini nggak mau tahu. Pokoknya emosi dia begitu lah. Salahnya di saya. Oh. Jadi ternyata saya sama perempuan ini sebetulnya kalau secara lahir itu nggak ada urusan, nggak ada perasaan sama Betul, sekali. betul. Cuma ada salah satu makhluk yang memang sengaja ingin membuat Mencelakakan. saya atau dia itu ada hubungan yang orientasinya untuk ke arah yang negatif. Oh. Jadi memang sengaja dibuat dekat gitu. Sengaja dibuat dekat. Sengaja dibuat dekat, nggak tahu faktornya kenapa, entah itu mungkin dianya yang perempuannya sendiri menarik ataupun apa. Hingga akhirnya ternyata gangguan yang disebabkan oleh salah satu makhluk itu yang membuat saya dengan perempuan itu dekat, itu akhirnya coba untuk dibersihkan untuk sama salah satu senior saya di sana untuk menghindari resiko yang lebih jauh. Karena Mas Rofi ini sudah sampai apa sih kalau kita bilang kalau santet yang harus dibuat mati ya bisa sebetulnya. Santet yang dibuat mati Bisa. Karena Bang Rofi ini bisa dikatakan di lumayan desanya itu memang salah satu pemuda yang ditokohkan. Masih pemuda sudah ditokohkan. Tinggi Karena juga kemampuannya. Entah itu kemampuan yang mengobati maupun segala macam, Bang Rofi ini sudah bisa lah jago. Nah setelah pertemuan itu dihilangkan dan coba dijelaskan inti permasalahannya, akhirnya semua yang saya alami pada saat itu, gangguan semuanya, sihir, apa gangguan secara yang saya alami di kosan, semuanya itu hilang. Jadi penyebabnya itu ada salah satu makhluk yang sengaja memang membuat kami dekat. Nah, yang bikin saya sampai melongo itu ketika saya proses minta maaf itu, bagian-bagian yang saya rasakan itu bagian-bagian yang pernah bersentuhan. Maksudnya bersentuhan dalam arti misalkan lagi jalan ya, tiba-tiba gandengan tangan ataupun jadi kayak konteksnya tuh mungkin energi ketemu energi di situ semuanya yang saya rasakan sakit, yang pernah ada hubungan dengan perempuan itu semuanya bermasalah. Mungkin dia punya sistem baru. Apa tuh? X-ray. X-ray? Iya. Enggak, jadi kan enggak kalau kita sentuhan kayak gini,
Kalau di X-ray itu masih ada sisa panas. Ini energi panasnya yang dia mungkin dia cek dari sisi sampai segitunya. Sampai segitunya. Dan itu juga saya lupa. Waktu proses dekat itu selama 2 minggu. Saya dekat cuma 2 minggu waktu itu. 2 minggu. 2 Tapi minggu. equal ya. Equal itu apa? Seri. 2 minggu dekat, 2 minggu sakit. Iya. Pegangan tangan, diomongin. Enak. Gimana tangannya? Untung nggak sebulan, Bos. Gimana ininya? Sebulan kelar juga. Oh, kayak gitu. Sampai seperti itu, Pak. Dan di situ juga saya baru memahami, oh ternyata yang seperti ini dipercaya nggak percaya, saya ngalamin sendiri gangguannya yang sifatnya nggak terlihat gitu ya. Walaupun gini, waktu saya 2 minggu di kosan itu, ketika gangguan itu juga mungkin memang sengaja dibuat stres. Bukan mungkin, memang sengaja dibuat stres dan pandangan saya dibuat aneh. Aneh dalam konteks? Ya lagi di kosan tiba-tiba melihat makhluk di jadi kayak apa sih penampakan lah ya? Penampakan. Kemudian pada saat itu memang momentumnya kebetulan saya naik gunung, motor saya tiba-tiba di tengah perjalanan blong, dan saya ngeliat di motor ada bercek rem di knalpot, tapi ketika masuk bengkel motor nggak apa-apa, motor sehat. Jadi memang sengaja ingin dibuat supaya saya selesai. Tapi juga alhamdulillahnya Mas Rofi juga memahami bahwa itu adalah yang terjadi di luar kapasitas saya. Oh, dia juga paham bahwa sebenarnya niat Pak Gilang itu bukan seperti itu sebenarnya. Bukan seperti itu. Tapi karena ada dorongan dari makhluk yang sifatnya tidak kelihatan atau gaib yang ingin menyatukan Mas Gilang dengan si perempuan itu. Dan menyatukannya kenapa pun saya kurang begitu paham, karena waktu itu nggak diceritakan secara gamblang. Mungkin ada alasan lain, cuma nggak diceritakan sepenuhnya untuk keadaan yang membaik gitu ya. Hingga akhirnya karena hal itu, sebetulnya ternyata apa yang terjadi di diri saya pada saat itu, rekan-rekan teman-teman yang lain itu sebenarnya tahu dan sudah mencoba untuk mencegah Bang Rofi untuk jangan tidak melakukan itu. Cuma karena mungkin terbawa emosi atau apa, ya tetap dilakukan. Dan alhamdulillahnya masih ada satu abang yang baik mendampingi saya waktu itu. Jadi saya disuruh nginep di kosan dia karena nggak tahu kenapa, mungkin intinya dia untuk melindungi saya, karena dia yang paham kenapa bisa terjadi seperti ini, itu bukan dari kemauan saya sendiri. Jadi kalau misalkan ada orang berduaan yang ketiga setan, ya yang saya alamin itu benar ya gitu, Pak. Iya, tapi kan kalau kita dari sisi cerita dari sisi Mas Gilang sendiri kan bahwa si hal kita ngomongin gaib itu mencelakakan dari sisi ini gitu kan, bukan secara frontal dia bisa mencabut nyawa, karena yang mencabut cuma Allah doang kan, tapi dia memberikan ketidaknyamanan. Betul. Terus juga kecelakaan. Dan waktu itu pikirannya tuh udah ini, Pak, pikirannya tuh udah kacau lah dari 2 minggu. Saya nggak bisa tidur juga diganggu terus. Pikirannya tuh udah nggak cuma nggak jauh-jauh. Satu, bunuh diri, atau yang kedua udah stres banget lah ya. Udah pokoknya yang ada di pikiran saya waktu itu hanya udahlah bunuh diri aja. Jadi ngelihat palang pintu kusen, yang saya lihat udah gantung diri aja. Saya ngeliat obat nyamuk, minum aja. Jadi dorongannya itu semuanya sudah ke arah yang seperti itu. Saking marahnya waktu itu Bang Rofi ini. Jadi memang sengaja dibuat ingin gila lah, dibikin putus asa lah ya. Dibikin putus asa. Dan saya juga nggak tahu yang dialami perempuan itu pada saat 2 minggu itu, saya nggak tahu. Karena berarti setelah ketemu Bang Rofi di suatu tempat itu, kontekan dengan itu sudah tidak hilang. Pertemuan atau apapun? Nggak pernah. Sampai sekarang saya nggak tahu di mana. Udah menikah belum? Pak Gilang sendiri nggak pernah ikut lagi dalam kopdar yang khusus itu? Nggak pernah, karena yang terjadi pada saat itu ternyata menimbulkan konflik internal juga. Oh, akhirnya ada yang menarik diri lah supaya biar nggak. Saya yang memilih untuk menarik diri, karena saya juga nggak penting-penting amat itu di sini. Iya sih. Hanya sebagai penonton. Iya, nonton mah bisa di YouTube lah kan. Bisa. Cuma emang ininya beda, Pak, apa namanya? Kepuasannya itu beda. Kalau melihat langsung? Ya. Memang.
Memang, Hebat. tapi kan akhirnya efeknya begitu. Nah, Coba kalau memang enggak kan mungkin enggak. Tapi itu bagian dari cerita hidup lah ya. Memang misalkan enggak ada mah. waktu itu pun sebetulnya dari awal yang awal kedekatan saya sudah di warning sama abang yang itu sebetulnya. Kamu jangan terlalu dekat dengan si A nih. Gitu. si A. Kenapa bang? Jangan aja. Tapi nggak dijelaskan kenapa. Berarti sudah ada yang mencium bahwa Pak Gilang sendiri ada ketertarikan atau bukan sendiri lah. Ada yang sisi gue ada yang mendorong ke sana. Ada yang mendorong. Ada yang sebenarnya dari beberapa senior sudah melihat ya. Sudah melihat. Oh. Yang senior yang dekat sama saya ya. Situ sudah membaca gelagat itu, mungkin makanya saya sudah diingatkan. Tapi pada saat itu konteksnya kan saya mikirnya, oh ini perempuan nih tipe gua banget nih waktu itu. Yang ada di pikiran saya. Iya. Udah mah oke. Yang kedua hobi kita sama, kesenangan kita sama, gaya bahasa sama, selera makan semuanya sama. Berarti kayak ngaca bang. Enggak juga sih. Cantik kan dia, Pak. Oh iya, kalau itu ya, itu kan beda jenis. Ya. Dan ada aja gitu yang jalannya tiba-tiba buat saya nggak tahu namanya siapa pada saat itu, nomornya berapa saya nggak tahu. Tiba-tiba dia WA saya dari sekian ratus anggota grup ya. Itu tiba-tiba bisa. Ada aja gitu yang membuat kita dekat seperti itu. Lagi makan, padahal kampus kita jaraknya jauh, hampir 10 kilo, bisa ketemu di satu tempat makan yang sama, di jam yang sama, yang notabene kita nggak kenal sama sekali. Karena pada saat itu saya hanya sebagai partisipan, jadi komunitas itu punya acara, saya ikut. Sukarelawan lah. Atau apa sih namanya kalau di partai itu? Ya sukarelawan gitu. Tapi bisa begitu anehnya dekat terjadi seperti itu. Padahal secara konteks hierarki ya dia juga sebenarnya lebih senior di situ kan. Bisa. Karena dia ada senior, punya pasangan yang lebih senior lagi. Dan juga di komunitas itu secara nggak sadar itu membentuk circle sendiri-sendiri. Oh, geng-gengan lagi? Ada. Oh. Geng yang memang bisa, geng yang cuma sekedar ikut-ikutan. Jadi terbagi lagi. Terbagi lagi. Dan saya yang ikutnya yang bisa, ikut-ikutan aja. Tapi bisa terkonek sampai sejauh itu. Gila. Memang apa ya, ilmu gitu nggak pakai kabel ya? Nggak pakai kabel. Kalau sekarang kan wifi atau listrik itu kan butuh jaringan lah ya. Betul. Ternyata memang itu lebih luas lagi ternyata. Lebih luas lagi. Oke. Itu yang paling saya yang paling saya ingat sampai sekarang ini, karena baru pertama kali saya merasakan gangguan yang intens itu, sampai pikiran itu sudah kacau balau. 2 minggu saya nggak kuliah, kerjaannya di kosan itu cuma ngelamun, cuma duduk, mau tidur baru tidur beberapa menit kebangun. Ada itu. Lagi tidur tiba-tiba yang benar-benar berbahaya itu yang arahnya ke arah yang untuk mengakhiri hidup. Kalau cuma tidur tiba-tiba ditarik sampai jatuh dari ranjang, puk 1, 2, 3, 4, 5 kali pun saya ngerasanya cuma orang iseng, cuma makhluk iseng. Karena berarti sebelumnya juga udah pernah kayak gitu? Setelah itu, dari pertama kali, kedua kali kan pasti takut, ketiga, 4 kali kan lama-lama biasa. Jadi pikiran saya waktu itu mikirnya orang kosan samping makam. Oh ya wes gitu kan ya. Iya, karena sebelum itu juga sering yang namanya nangis, terus kemudian saya ngelihat penampakan yang lagi duduk atau apa, dan saya hanya menganggap sebagai oh ya udah mungkin lagi mampir mungkin ya. Cuma gangguannya secara langsung ya itu tadi. Mungkin itu yang saya alami, dan sampai saat ini saya masih mengingat dan memegang teguh, menjadikan itu sebagai prinsip bahwa jangan mengikuti rasa penasaran, karena apabila kita mengikuti rasa penasaran ya pasti rugi. Ya, itu pentingnya mungkin kita mengetahui apa yang kita cari ya. Betul. Ya pentingnya juga kita berilmu supaya kita juga tahu cara ngebuka dan nutupnya kan kayak. Iya. Oke. Kalau kayak gitu Pak Gilang, terima kasih sudah mau datang di podcast ini. Mudah-mudahan cerita yang diberikan jadi manfaat dan yang bersisi positifnya. Intinya makhluk gaib itu ada, pasti. Makhluk gaib itu berdampingan dengan kita juga. Tapi mereka ada yang jahat dan ada yang baik. Gitu. Oke, kalau kayak gitu kita tutup saja. Buat sahabat Pojok Misteri.
Mudah-mudahan jadi hikmah atas cerita yang diberikan Pak Gilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.